Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih ingat kan dengan video sebelumnya ya tentang cara perkembangbiakan pada hewan baik secara seksual maupun secara aseksual. Nah, jika di video ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tujuan dari perkembangbiakan pada tumbuhan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk melestarikan kelangsungan hidupnya ya. Ya sama itu juga berlaku bagi hewan yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, apa saja cara perkembangbiakan pada tumbuhan? Mari disimak materinya. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara umum dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang secara generatif, sedangkan yang kedua secara vegetatif. Tetapi, di video kali ini kita hanya akan membahas tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif atau secara seksual ya. Nah, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan ini tentu memiliki ciri-ciri ya. Pertama, biasanya terjadi pada tumbuhan berbunga atau disebut dengan Anthophyta, atau bisa juga terjadi pada tumbuhan yang alat reproduksinya disebut dengan Strobilus. Nah, kalau ini disebut dengan tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka ya, seperti Pakisaji. Nah, itu ciri yang pertama. Jadi terjadinya pada tumbuhan berbunga atau bisa juga yang berstrobilus. Lalu yang kedua, di sini harus melibatkan gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, gamet jantan itu serbuk sari kalau di tumbuhan berbunga ya. Sedangkan betinanya berarti atau gamet betinanya yaitu ovum atau sel telur. Kemudian yang ketiga, biasanya diawali dengan proses penyerbukan. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan ini adalah proses jatuhnya serbuk sari yang berperan sebagai gamet jantan yang jatuh di kepala putik yang merupakan alat kelamin betina yang nantinya akan bertemu dengan sel telur. Nah, itu jadi biasanya diawali dengan proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini sendiri bisa dibantu oleh berbagai media, bisa oleh hewannya bisa oleh serangga, atau bisa oleh kelelawar, bahkan bisa oleh manusia, atau bisa juga oleh angin serta air ya. Lalu setelah diawali dengan proses penyerbukan, biasanya diikuti dengan proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, kalau fertilisasi ini sendiri yaitu proses bertemunya gamet jantan, kalau di sini berarti serbuk sari yang nantinya akan berubah menjadi inti generatif, dengan ovum atau sel telur yang merupakan gamet betina. Nah, ini biasanya terjadi pada putik ya, atau di bakal buah lebih tepatnya. Nanti kita akan bahas bagian-bagian dari putiknya. Nah, proses pembuahan ini ada dua jenis sebetulnya. Yang pertama ada pembuahan tunggal. Nah, kalau pembuahan tunggal terjadi pada Strobilus yang tadi sudah disebut di awal ya. Strobilus ini adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan kalau pada tumbuhan berbiji tertutup, pembuahannya disebut dengan pembuahan ganda. Jadi ada dua kali pembuahan. Pembuahan itu disebut juga dengan fertilisasi ya. Nah, ini kita akan bahas di video berikutnya. Karena alat perkembangbiakan secara generatif ini salah satunya adalah bunga, maka kita harus mengetahui struktur dari bunga itu sendiri ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja perhatikan gambar berikut ini. Komponen terpenting dari bunga ada dua ya. Pertama yaitu benang sari dan yang kedua ada putik. Nah, benang sari sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada tangkai sari, sedangkan yang kedua ada kepala sari. Nah, di bagian kepala sari ini banyak ditemukan serbuk sari yang merupakan gamet jantan. Jadi bisa juga dikatakan bahwa benang sari ini sebagai alat kelamin jantan ya. Sedangkan yang kedua yaitu ada putik.
Nah, putik ini berperan sebagai alat kelamin betinanya. Nah, putik sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kepala putik, ini di bagian paling atas. Kemudian ada tangkai putik, lalu ada bakal buah, dan di dalamnya ada bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini, di dalam bakal buah ini terdapat beberapa inti, ada 8 inti ya. Ada sinergid, kemudian ada ovum. Nah, ovum ini yang berperan untuk menghasilkan individu baru. Kemudian ada inti kandung lembaga sekunder yang nantinya akan menjadi endosperm atau berperan sebagai cadangan makanan. Lalu ada antipoda. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ditemukan pada bakal buah. Nah, nanti ada kaitannya juga dengan proses pembuahan ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ditemukan di dalam putik yang berperan sebagai alat kelamin betina. Tapi selain itu biasanya ada tambahan seperti ada mahkota yang berfungsi untuk menarik perhatian dari serangga ya, atau yang bisa membantu proses penyerbukan ya. Makanya mahkota ini bermacam-macam warnanya. Biasanya warnanya juga mencolok ya dan terlihat cantik. Kemudian selain ada mahkota juga ada kelopak. Nah, kelopak ini berfungsi sebagai pelindung bunga saat masih kuncup ya. Lalu selain itu ada dasar bunga ditemukan pada bagian bawah. Kemudian yang terakhir tentu saja ada tangkai bunga. Tetapi itu bagian tambahan dari bunga, karena yang paling penting yaitu serbuk sari dan juga benang sari dan juga putik ya, yang berperan sebagai alat kelamin betinanya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ditemukan di dalam bunga. Lalu selanjutnya tentu kita juga harus mengetahui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini tadi sudah dibahas di awal, yaitu proses jatuhnya serbuk sari di kepala putik ya. Nah, nantinya seserbuk sari ini akan mengalami 2 kali mitosis ya, membentuk 2 inti generatif ya. Ada inti generatif 1, kemudian ada inti generatif 2. Nah, berdasarkan cara atau proses penyerbukan ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau disebut juga dengan autogami. Nah, autogami ini adalah proses penyerbukan di mana si serbuk sarinya berasal dari bunga yang sama. Jadi dalam satu bunga terdapat benang sari dan juga putik. Nah, si benang sarinya menghasilkan serbuk sari yang mengalami penyerbukan ke putik yang terdapat dalam satu bunga tadi. Nah, itu yang disebut dengan penyerbukan sendiri atau disebut juga dengan autogami. Lalu selain ada autogami ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, kalau geitonogami ini terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi dalam satu pohon. Jadi dalam satu pohon itu ada beberapa bunga. Nah, si serbuk sarinya berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon ya. Jadi menyerbuki bunga yang lain. Lalu yang ketiga ada penyerbukan silang atau disebut juga dengan alogami. Nah, kalau alogami sendiri terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi berbeda pohon ya, meskipun masih satu jenis ya. Misalkan bunga mawar merah. Nah, bunga mawar merahnya ada 2 pohon. Nah, dari bunga yang satu menyerbuki ke bunga yang satunya lagi, tapi masih sama-sama bunga mawar merah misalkan, seperti itu. Itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan bastar atau hibrid. Nah, kalau hibrid terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga yang lain yang masih satu jenis atau satu spesies tetapi beda varietasnya. Misalkan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Nah, keduanya masih sama spesiesnya yaitu bunga mawar, tetapi varietasnya sudah berbeda, tapi masih bisa mengalami atau melakukan proses penyerbukan. Nah, itu yang disebut dengan bastar atau hibrid. Nah, selanjutnya, setelah mengalami proses penyerbukan, biasanya diiringi dengan proses pembuahan atau disebut juga dengan
fertilisasi. Nah, tadi kan serbuk sarinya akan mengalami mitosis atau pembelahan sebanyak 2 kali ya, menghasilkan inti generatif, kemudian ada inti vegetatif. Tapi kalau inti vegetatifnya akan mati ya, langsung saja. Jadi inti generatifnya ada 2, kromosomnya masing-masing bersifat haploid. Apabila inti generatif 1 membuahi ovum atau sel telur, nanti akan menghasilkan embrio yang berasal dari zigot ya. Nah, ini kromosomnya diploid atau 2N. Lalu, nah itu yang pertama. Yang kedua, apabila inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, akan menghasilkan endosperm atau yang berperan sebagai penyuplai nutrisi bagi embrio saat berkecambah karena belum memiliki daun ya. Tapi itu hanya tambahan saja ya materinya kalau untuk proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, itulah proses pembuahan atau proses reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Berarti kita tinggal membahas cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif ditunggu saja di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.